Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sofi Amalia dari kelas Geografi 3C Pendidikan Geografi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi faktor klimatik dalam perkembangan bentuk lahan di Indonesia. A. Kondisi klimatik dalam perspektif geomorfologi. Sebagai jembatan antara bagian Asia Tenggara yang tropis lembab dan benua Australia yang lebih kering, yang sebagian besar daerahnya dicirikan dengan iklim hujan tropis. Kondisi lebih dingin terjadi di pegunungan, pada elevasi lebih kurang 1.250 meter dengan suhu bulan terdingin tetap di bawah 18 derajat Celcius, dan iklim A memberikan peluang ke iklim temperatur sedang. Curah hujan bervariasi. Meskipun demikian, curah hujan dari tipe-tipe iklim tersebut umumnya berkurang dari barat ke timur. Sebagai contoh, curah hujan tercatat selalu lebih tinggi di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa Barat, bagian selatan dan tengah di sisi selatan dari rangkaian pegunungan Tengah Irian Jaya. Curah hujan sedikit lebih rendah terjadi di Kalimantan, pantai utara Jawa Barat, dan sebagian Jawa Timur. Iklimnya lebih kering dan mempunyai tipe iklim AW, menjadi zona transisi dengan Indonesia sebagai Tenggara. Selanjutnya, mekanisme fluktuasi monsum dan geomorfologi. Fluktuasi monsum merupakan gejala ketidakpastian atau naik turunnya angin. Monsum atau angin terbagi menjadi dua, yaitu monsum barat dan monsum timur. Angin sangat berpengaruh terhadap tekanan udara. Angin bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi ke bertekanan rendah. Indonesia terjadi angin muson timur di belahan bumi selatan dan angin muson barat daya di belahan bumi utara. Oleh karena tidak melewati lautan yang luas, maka angin tidak banyak mengandung uap air. Oleh karena itu, di Indonesia terjadi musim kemarau, kecuali pantai barat Sumatera, Sulawesi Tenggara, dan pantai selatan Irian Jaya. Fluktuasi monsun berpengaruh terhadap proses geomorfologi. Proses angin muson merupakan gerakan massa udara yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara yang mencolok antara daratan dan juga samudra. Kata muson sendiri nampaknya berasal dari sebuah kata dalam bahasa Arab yang mempunyai arti musim. Kata ini merupakan kata yang paling sering digunakan untuk merujuk kepada perubahan musiman arah angin yang terjadi di sepanjang pesisir Samudra Hindia, khususnya di Laut Arab yang tertiup dari arah barat daya dalam waktu setengah tahun, lalu kemudian dari arah timur laut untuk setengah tahun lagi. C. Fluktuasi pola angin dan perkembangan pesisir. Sebelum membahas tentang fluktuasi pola angin dan perkembangan pesisir, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian fluktuasi pola angin itu sendiri. Fluktuasi pola angin adalah keadaan ketidakpastian suatu pola aliran udara dalam jumlah yang besar diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Fluktuasi pola angin ini sangat mempengaruhi perkembangan pesisir, di mana wilayah pesisir ini merupakan wilayah daratan yang terbatas dengan lautan, yaitu batas ke arah daratan melalui wilayah-wilayah yang tergenang air maupun yang tidak tergenang air yang masih terpengaruh oleh proses laut seperti pasang surut, air laut, dan intrusi garam. Sementara batas ke arah lautan adalah daerah yang terpengaruh oleh proses-proses alam di daratan seperti sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut, serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan. Fluktuasi monsum berpengaruh terhadap proses geomorfologi. Demikian pula dengan fluktuasi pola angin yang mempengaruhi perkembangan pesisir.
Periode hujan di atas rata-rata dapat mengakibatkan erosi percik, terutama jika hujan sangat deras yang akan mengakibatkan meningkatnya debit sungai dan muatan sedimen. Periode angin yang lebih besar dari rata di daerah pesisir juga akan menghasilkan singgul serta pembentukan formasi igir beting gisik. Baiklah, sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.